ada pengkhianatan ya, kemudian kemudian Ratu dibubarin, di mana itu adalah pekerjaan saya ya kan. Terus kemudian ada baju-baju saya dihilangin, sepatu saya dihilangin, kemudian mobil juga hilang, kemudian studio saya dibongkar-bongkarin ya kan. Aku harus sampai pintu digembokin, sampai aku harus lompat pagar segala macam. Terus kemudian anak-anak juga sempat dihilangin segala macam. Jadi dan aku nggak mungkin sebagai manusia biasa aku tidak stres ya kan. Makanya pada akhirnya aku sempat melapor ke polisi bahwa aku mengalami kekerasan psikis. Aku minta maaf, dan itikat baik ini mudah-mudahan bisa memperbaiki hubungan semuanya. Sekarang waktunya untuk membesarkan anak-anak, karena mereka butuh kita semua. Gitu. Maafin aku ya, Bun. Orang tua saya tidak pernah tahu kalau dulu saya pernah nyolong ayam. Kalau gitu sih, mendingan nyolong ayam daripada nyolong laki. Perlu sampai berujung ya, nggak berujung juga nggak apa-apa. Yang penting saya melakukan menurut saya benar gitu. Kekeluargaan diselesaikan secara kekeluargaan, bagian dari pembelajaran pun itu juga bisa nggak? Ya kan sekarang begini ya. Kan sekarang begini, ketika mantan ngomongin saya terus, meskipun sudah bersuami ngomongin saya terus, saya kan diam waktu itu kan. Tapi ternyata efeknya kan kepada bullying kepada Safia gitu akhirnya gitu kan. Makanya saya harus kasih tahu gitu bahwa itu fitnah. Aku mau ketawa tapi takut dosa nih guys. Nih gini. Ada orang nih yang lagi butuh dukungan nih guys. Orang kalau ngerasa dirinya itu jumawa dan tertekan, nih kayak begini, keliling podcast, keliling wawancara untuk memvalidasi dirinya. Tapi dia nggak sadar kalau dirinya itu sekarang lagi membuka boroknya diri sendiri. Kasian. Ajar dong. Orang playing victim tuh jago bikin plot twist. Lo putar cerita, bikin diri lo kelihatan paling disakiti. Padahal yang lo lukai justru orang yang paling percaya sama lo. Orang yang lo bilang jahat itu mungkin cuma terlalu sabar ngebela lo waktu lo nyusahin semua orang. Playing victim tuh gampang, tinggal cerita setengah, tambahin air mata sedikit, dan tunggu simpati datang dari orang yang nggak tahu apa-apa. Kalau semua orang tuh salah di cerita lo, dan lo selalu jadi tokoh utamanya, mungkin yang perlu lo ubah bukan orang-orangnya, tapi sudut pandang lo dalam ngelihat semuanya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, teruskan narasi lo, bikin semua orang tepuk tangan buat peran victim yang lo mainkan kalau memang itu bisa buat lo bahagia. Pak Ahmad Dhani yang terhormat, Pak, Bapak kan laki ya Pak ya, mending Bapak diem deh, nggak usah datang podcast anak sendiri umbar aib orang, terus juga bikin video YouTube klarifikasi, tapi nggak ada klarifikasi dari dunia, cuma fakta, fakta. Mending Bapak diem. Ntar daripada sakit hati ada netizen yang komen, Pak mending pakai rok deh, soalnya kayak perempuan lagi PMS, kemarin habis bangga-banggain mantannya di resepsinya, sekarang dianjlokin lagi, labil lu ah. Mantan lu juga gue yakin dia pasti males nih nanggepinnya karena udah beda kelas sama lu, udah beda. Mending lu sibukin diri aja, bikin lagu kek, bikin grup band baru kek, atau lu kan anggota DPR kan, lu urusin aja rakyat gitu. Even ke bapaknya juga, bapaknya anak-anak juga aku nggak mau terlalu deket gitu loh. Gitu. Daripada aku udah ketemu terus energinya jelek ya, mendingan gak usah gitu loh. Tapi memaafkan banget udah, itu udah masa lalu udah. Kalau orang bilang belum move on segala macam gitu, rasanya kok maaf. Hey para lelaki, jangan ikutin ya, ini contoh buruk buat kalian. Oke, jangan terlalu percaya diri karena Tuhan itu nggak tidur. Oke, kalau emang Anda mau menceraikan istri Anda, silahkan diam-diam. Tidak perlu harus dipublikasi dengan cara seperti itu. Itu bentuk aroganisme yang sangat-sangat tidak bagus. Oke guys, nggak boleh ya. Ingat para lelaki, di atas langit masih ada langit. Tuhan sudah membalikan semua apa yang diucapkan oleh dia dengan kesuksesan dan kebahagiaan Bunda Maya. Setuju nggak? Gitu loh. Tidak menghujat, ini adalah bagian dari fakta real bahwa apa yang kita ucapkan Tuhan akan membalasnya langsung pada saat itu juga. Salam, Lita Gading. Talak kepada Maya langsung talak 3 itu. Jadi bukan talak 1 dulu, talak 2 dulu, talak 3. Enggak. Langsung talak 3 melalui SMS yang bunyinya mulai hari ini saya haramkan tubuh saya menyentuh tubuh kamu. Saya sih karena saya belum melihat, tapi tangkapan dari sahabat-sahabat, teman-teman dan anak saya bilang bahwa it's a drama. Itu adalah sebuah
tidak tulus karena tidak mau. Dia meminta maaf tapi tidak mau mengakui salah. Dan dia menjelek-jelekan saya seakan-akan saya bukan pemaaf. Kalau emang dia mau tulus, ya tulus aja kalau minta maaf. Datang kayak ke rumah saya ya kan. Kalau saya nggak mau terima ya kemah kayak camping kayak tiap hari nangis-nangis ketok-ketok saya tiap hari, saya nggak mungkin lah. Saya orang nggak tegaan kok. Sama-sama siapapun saya orang nggak tegaan. Ya itu kan akhirnya pas Mas Irwan ya. Mas Irwan tuh dia bisa meyakinkan gue untuk bahwa lo jangan pernah flashback. Kan udah ada gue. Gue udah jadi pelindung lo lah ibaratnya gitu. Jangan ngebawa masa lalu lo, jangan kan pasti namanya traumatik, pasti kan masih ada kadang-kadang di bawah sadar tuh masih suka kebawa-bawa gitu kan. Cara gue self defense, cara gue ngomong tuh masih kebawa masa lalu. Iya, jadi akhirnya gue pelan-pelan kayak dikasih kenyamanan yang akhirnya dia, lo kan udah gue. Gue adalah pelindung lo, gue adalah laki lo gitu. Jadi lo gak usah takut lagi gitu. Takut. Makin panas, perseteruan Ahmad Dhani dan Bunda Maya dimulai dari hal sepele dan dibilang receh karena pemberitaan gosip yang digulirkan netizen kepada Ahmad Dhani menyulut emosi Dhani. Sebagai public figure, harusnya hal ini dianggap biasa, karena memang tidak bisa dipungkiri, ketika siapapun menjadi public figure, pasti akan ada fans dan haters. Belum lagi, Dhani sebagai anggota DPR yang harusnya bersikap bijak dan terhormat, malah semakin terlihat arogan belakangan ini. Lantas ini menjadi sorotan banyak tokoh dan artis-artis besar. Dhani dan Mulan yang harusnya bekerja untuk rakyat, malah seringkali terlihat mendatangi beberapa acara podcast untuk menvalidasi tudingan-tudingan miring dari netizen. Sedangkan Maya terlihat sangat santai dan bahkan banyak netizen yang membela sosok Bunda Maya ini. Aku datang ke rumah dia dan dia tuh paling cantik lah bisa dibilang di Surabaya saat itu. Ya. Kenapa kan? Apa barusan? Aku datang ke rumah dia. Di rumah dia itu masuk garasi kanan dan kiri langsung kayak dapur dan kemudian sebelah sananya itu ruang cuci dan segala macam. Aku melihat Maya dan beberapa temanku. Aku agak lupa namanya dan aku nggak bisa sebut di sini. Maya sedang nyetrika baju. Model nomor 1 di Surabaya, juara DJ nomor 1 di Surabaya, paling cantik di SMA 2. Semua orang kaya memperebutkannya, anak orang kaya di Surabaya memperebutkan, di rumah setrika sendiri. Aku kok tersanjung aku. Loh Mai, wanita kalau udah cantik tapi masih mengerjakan hal simpel di rumah yang menjadi tanggung jawab dia, itu gila nilainya. Gila ya. Nah, dan ini ternyata aku konco sing nggak teling ini.